dangdut. Semuanya goyang ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo kita goyang. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi? Cukup satu? Ya, lanjut, Pak Joni. Satu lagi. Satu lagi ya. Bentar. Satu lagi, saya nyanyi lagu apa ya? Bentar.
Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami dapat bertemu kembali dan beribadah dalam Zoom Media Ministry saat sore hari ini Tuhan. Semua karena anugerah kebaikan-Mu, kekuatan yang Kau berikan kepada kami, hingga kami kumpul dari berbagai daerah Tuhan, dari berbagai tempat untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami telah dibawa untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan oleh hamba-Mu, Dani Iskandar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Juga pada saat hari ini Tuhan, kami ingin lebih dalam lagi untuk Tuhan merasakan hadirat-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin kami, semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan, memimpin pujian dan penyembahan Kau rapi, bahkan juga yang bersaksi, bahkan hamba-Mu yang telah Engkau rapi, Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu Ibu Pendeta Misela Joseph Tuhan. Tuhan, katakan kuasa urapan-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki urapi hamba-Mu. Pakai mulut tidak hamba-Mu untuk menyingkapkan kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kami,
Menuntun kami, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami serahkan semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan, doa syafaat, bahkan juga pemimpin bincang-bincang, doa penutup, doa berkat Tuhan yang urapi kami, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu. Bahkan juga Tuhan, teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah Jumat ini, jauhkan segala yang menghalangi peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala kerusakan, dari segala gangguan. Bahkan juga kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih Tuhan. Karena kami percaya ketika kami sepakat Tuhan, maka Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dalam Jumat ini Tuhan, mujizat Allah pasti terjadi. Kami dapat menikmati hadirat-Mu, berkat-Mu yang akan Kau curahkan bagi kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan buat hamba-hambanya yang mungkin ingin bersaksi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo yang mau kesaksian. Ya, Coach Chandra biasanya kesaksian. 2 orang, ayo silakan. Ya, Coach Chandra tuh. Ya, salam semuanya. Haleluya. Ya, saya mau saksikan saya bakar jimat di Muara Karang. Om itu umurnya kurang lebih 58 tahun. Setiap hari Rabu rumahnya ada persekutuan setiap hari. Saya pernah datang berapa kali. Tapi pendetanya nggak berani bakar jimatnya, patung-patung. Gede-gede patung-patungnya. Saya tanya kenapa nggak berani. Saya tanya yang punya tuan rumahnya. Dia bilang dia bukan talentanya, bukan karunianya. Dia bilang gitu. Memang sih iya. Patung nggak sembarang orang bisa bakar. Kenapa? Sebab setan juga ada kuasanya. Kalau bukan talenta kita, kita bakar jimat, itu rohnya bisa nyamber ke kita. Setan tahu iman kita sampai kemanapun. Dia tahu tinggi, rendah, dalam dia tahu. Makanya dia nggak berani. Nah, makanya si Om itu ke saya, Chandra, tempat nggak bisa jimat. Saya kan banyak jimat-jimat tuh. Dari Bangkok, dari Malaysia, dari Cungpo, Chinese, China. Dan besok bilang puasa dulu. Kalau saya puasa berani. Kalau saya nggak melakukan puasa, saya nggak berani. Saudara ayah saya puasa, udah. Sebab kenapa saudara? Setiap rumah tangga ada patung rumah tangganya, hawanya panas. Suami istri ribut sama anak, bapak sama anak, mama sama anak. Terus anaknya pacaran sama orang yang gagal terus, 4 kali gagal terus. Bakal ditidurin, ditinggalin lagi sama laki-laki itu. Kasihan bener-bener. Kasihan anaknya cantik-cantik, keluarganya nggak ada harmoni. Karena rumah tangganya ada patung. Firman Tuhan katakan Ulangan 7 ayat 25-26. Tuhan katakan kalau di rumah tangga ada patung bagi aku jijik. Najis Tuhan bilang. Makanya hawanya panas. Maunya ribut. Nah akhirnya udah puji Tuhan. Akhirnya besokannya saya ke sana. Tuhan pakai saya ke sana untuk bakar patung-patung. Saudara 2 hari baru bisa kelar. Banyak sekali patung-patungnya. Nah, kami doakan suami istrinya suka ribut-ribut. Nah, ini kerjaan iblis. Iblis datang dari neraka, apa perbuatannya? Mencuri, menghancurkan rumah tangga orang, mencerai-berai, memberi penyakit, inilah iblis. Para keluarga ini udah ngerti Kristen, tapi rumahnya ada patung-patung. Tapi setiap hari Rabu ada ibadah kebaktian. Bingung saya tuh. Apakah kuasa Tuhan bekerja atau tidak, saya udah nggak tahu tuh. Banyak patung-patung rumah tangga mereka. Akhirnya saya bilang, Tuhan ampunin keluarga sini. Rumahnya ada patung, pas duduknya ibadah di situ juga, ruangan itu juga. Ruangan itu juga ada patung juga. Ya udah puji Tuhan. Saya injilin keluarga mereka. Om, kalau ada ibadah, itu nggak sesuai, ada patung di sini. Saya bilang, berselisihan saya bilang. Nah, nggak boleh saya bilang. Tuhan marah loh. Entah ini ada tempat berhala, ini ibadah tempat berhala. Nah, Tuhan, makanya Tuhan ada maksud tertentu.
undang saya ke sini untuk musnahkan semua itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saudara 2 hari baru bersih. Terus ada lagi di tokonya. Dia dagang, dia orang kaya. Dia tinggal di Muara Karang. Akhirnya besokannya lanjut lagi ke tempat kamar. Di lantai 3 itu patung semua. Akhirnya hari itu diturunin juga. Nah, udah turunin, dimusnahkan di dalam ruko, komplek ruko. Jadi banyak yang liatin saya bakar patung-patung. Untung keluarga mereka tuh nggak marah-marah, enggak ya. Maksudnya tetangga-tetangga tuh nggak marah. Kenapa? Patung-patung dibakar. Kadang-kadang takutnya tersinggung. Ternyata enggak, mereka tahu. Mereka sebelah-sebelah orang Kristen juga. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Akhirnya rumah tangga udah patung semuanya dalam 3 hari itu udah dibakar. Akhirnya didoakan. Besokannya diundang saya datang lagi. Saudara, dia bilang, Ko Chandra, hawanya beda loh, Ko Chandra. Iya tentu dong, saya bilang. Kalau sebelum bakar memang hawanya panas. Ini setelah udah dibakar, itu hawanya beda lagi, adem-adem. Kayaknya ada angin sepoi-sepoi, dia bilang. Nah itu puji Tuhan, saya bilang. Makanya Asuk, Om, makanya besok-besok, kalau Asuk udah kenal Tuhan Yesus, udah jangan menyembah berhala lagi. Jangan, Tuhan marah loh. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang cemburu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tidak semua orang berani bakar patung. Memang kalau bukan talentanya, jangan coba-coba. Saya udah pernah ajak satu orang waktu di Bogor. Akhirnya rohnya masuk ke badan dia tuh. Teman saya ajak tuh. Udah akhirnya orang itu saya mau doakan, jadi nggak jadi, doakan teman saya tuh. Nah makanya kalau ada besok-besok ada orang teman, yuk Pak, ada patung-patung mau dimusnahkan, bakar. Nah saudara, coba aja ikut ke sono. Akhirnya dia bisa, rohnya bisa transfer masuk ke badan orang itu nanti. Nah, makanya dari itu kalau bukan talentanya, jangan bakar patung-patung. Sebab patung-patung itu dalamnya memang ada kuasa gelap, masih ada. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan bisa pakai saya satu talenta, bakar jimat, orang kemasukan setan, kena santet, kena guna-guna. Ini karya Tuhan semuanya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Nyata, bukti. Tuhan undang saya bakar jimat di daerah Muara Karang. Nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Akhirnya rumah tangga mereka sudah damai sejahtera, sudah harmonis. Terima kasih, ini ucapan syukur saya panjatkan dalam nama Yesus. Juru selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan hambanya. Erikson. Oke, Ko Chandra. Ada lagi yang bersaksi? Ya, saya ya Pak. Ya, silakan Bu Lydia. Ya saya bersyukur ya, lagi hari Minggu saya kan ke Jakarta, ada teman kan kawin, pengurus daerah di gereja saya. Jadi saya pikir yalah datang gitu kan, ke satu pengurus gitu. Kedua juga ya biarlah kita sama-sama gitu kan. Seperti kemarin aja ke tempat Pak Hendra kita senang ya, bisa ketemu gitu tuh opung lagi tuh, opung japung. Nah, jadi saya pergi gitu kan. Nah, Seninnya itu kan saya disuruh teman mewakili gitu kan. Ada rapat, saya wakilin teman saya yang di Kelapa Gading Cilik, dia ikut ketika ke sana gantiin karena dia nggak bisa pergi. Jadi saya yang mewakili. Nah, saya bersyukur ya saudara, saya udah mau pergi mundur maju gitu ya, mau kondangan, saya pikir keluar uang lagi gitu kan. Gitu kayaknya. Ya nggak apa-apa lah, uang masih bisa dicari gitu kan. Kalau kesenangan kita kan susah nyarinya ya. Jadi bisa kumpul teman-teman kan, ketemu semua kan, hamba-hamba Tuhan semuanya, pendeta-pendeta dari tempat saya kan, dari GPPS semuanya. Nah saya bersyukur gitu kan. Jadi Seninnya saya udah gantiin teman saya ikut rapat, dan akhirnya teman saya dia masukkan ke rekening, dia bilang Cili dia udah diganti tuh buat ongkos katanya gitu ya. Nah saya bersyukur ya saudara, sebab saya baru memikir gitu kan, memang kayaknya keluar uang tuh aduh seperti air gitu ya, kayaknya listrik ini mesti beli, ini apa, hamba Tuhan yang melayani kita harus sediain ini. Jadi Tuhan tuh mengerti gitu ya. Jadi puji Tuhan. Jadi Tuhan tolong ya. Jadi ya Tuhan berikan berkat lagi gitu. Sebab itu kita memikirkan begitu aja ya. Tuhan tuh lebih tahu gitu. Toto teman saya Tuhan gerakan dan akhirnya dia bisa memberi gitu ya saudara. Dia bilang Cili dia buat ongkos lah sedikit katanya. Saya bersyukur ya Tuhan baik ya. Jadi saya bisa mengikuti gitu kan.
artinya pernikahan, pengurus daerah gitu ya. Dan saya juga bisa gitu artinya ketemu teman lagi gitu. Itulah berkat Tuhan ya. Apapun yang kita alami gitu, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan selalu menolong ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Itulah kesaksian saya bahwa Tuhan selalu memperhatikan apa yang tidak terpikir dengan pikiran saya, Tuhan sediakan semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat ya Tuhan yang melimpah. Kita sambut Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Gisela Joseph. Ibu Messi kita memuji Tuhan, bersyukur buat kasih-Nya. Bersyukur kasih-Mu selamatkan hidupku, oh Yesus, Anda wajahku, kenapa yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan. Betapa Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau masih beri sekali lagi kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, membesarkan, mengagungkan Engkau. Dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi rupa yang berharum di hadapan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya tanpa urapan yang dari Tuhan. Dan urapi kami semua ya Tuhan pada sore ini ya Bapa. Dan kami percaya firman yang ditaburkan itu akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kedengaran suara saya? Ya, puji Tuhan. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Ini kali kedua saya buat firman Tuhan. Tadi pagi di PMD. Ya. Sebenarnya jadwal saya bukan hari ini ya, Rabu depan. Tapi karena satu dan lain hal, Pak Gembala minta hari ini. Dan saya oke ya, karena saya bisa. Dan saya percaya setiap kita harus selalu siap sedia
ya, untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu pelayanan itu satu kehormatan yang Tuhan berikan, ya, karena tidak semua orang bisa melayani. Kalau kita dipercayakan Tuhan, mari kita melakukan itu dengan segenap hati kita. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada sore ini adalah hidup untuk orang lain. Wah, berat ya. Hidup untuk orang lain. Kadang-kadang kita diri sendiri aja kita udah susah, saudara ya. Tapi firman Tuhan datang kepada kita. Mari kita mau hidup untuk orang lain. Karena itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Boleh kita mau buka di dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat yang kedua dan sampai yang kelima. Tolong si Ibu Lia boleh baca. Ibu Lia boleh baca, Bu Lia. Tadi mau WL kan nggak jadi. Baca firman aja. Ada Ibu Lia? Apa namanya? Tunggu bentar. Filipi 4. Filipi 4 ayat 2 sampai yang kelima. Filipi ya, Filipi 4. Filipi 4 ayat 2 sampai yang kelima. Filipi 4 ayat 2 sampai yang kelima. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 3. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Terima kasih, mulia. Puji Tuhan. Ya, di sini dikatakan nasihat terakhir. Ya, kita melihat di sini ya, Euodia ya kunasehati dan Sintika kunasehati. Ya, kita lihat kedua orang ini adalah kedua perempuan, saudara ya. Perempuan yang selalu bertengkar, selalu ribut dalam pelayanan. Ya, kalau saudara baca itu, mereka sebagai pelayan Tuhan, sebagai diaken, tapi kerjanya ribut aja dalam pelayanan, saudara. Ya, dan kita lihat di sini Paulus menasihati mereka supaya mereka berdamai. Ya, jangan ribut, ya, jangan berantem, tapi mari berdamai kita melayani Tuhan satu dengan yang lain. Dan kita boleh melihat Paulus itu luar biasa, saudara ya. Dia menasehati kedua perempuan ini, saudara. Dia dalam keadaan bukan baik, saudara Paulus, tapi di dalam penjara dan akhirnya dia akan mau dibunuh, saudara. Tapi dia masih mengingat orang lain, saudara. Ya, dia bukan mementingkan dirinya yang dalam kesulitan, dalam masalah, tetapi dia memikirkan kedua teman sekerjanya itu yang berantem mulu, saudara, yang dalam pelayanan. Ya, saya percaya di sini nggak ada yang berantem, kita damai-damai, haleluya. Ya, tapi kalau orang lain ya yang ada berantem, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita mau berdamaikan mereka. Karena itu keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita untuk Tuhan pakai kita untuk mendamaikan satu dengan yang lain. Ya, di Zoom manapun saudara, saya berapa kali ikut Zoom, saya lihat pasti ada pertengkaran, saudara. Ya, pasti ada salah paham. Ya, pasti ada satu dengan yang lain yang tidak setuju dengan pendapat si A, si B. Tapi mari kita mau berdamai satu dengan yang lain. Karena kita tahu kita adalah manusia yang tidak sempurna. Ya, tapi kita menuju kesempurnaan itu dan kita mau berdamai dengan semua orang. Dan saya percaya kalau hidup kita untuk orang lain, saya yakin orang lain juga untuk kita. Amin. Ya.
kita mau lakukan dalam hidup kita untuk orang lain hidup kita, ya. Seperti hidup kita untuk anak-anak kita, ya. Hidup kita untuk suami kita, hidup kita untuk istri kita, hidup kita untuk cucu kita, mantu kita. Dan saya percaya mereka tidak perlu lagi lakukan itu dalam hidup mereka karena mereka sudah melihat kita, dan pasti mereka akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Memang tidak gampang, saudara, yang ngomong gampang, saudara, ya. Tapi saya percaya Roh Kudus memampukan kita, ya, untuk kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau dengan kehidupan kita ini kita boleh menjadi berkat, ya. Di sini Paulus katakan kepada siapa, saudara? Teman sejatinya, saudara, teman setianya, yaitu Lukas, ya. Dia sampai katakan kepada Lukas, Lukas tolong dong damaikan mereka ini, ribut mulu, berantem mulu, ya. Kalau saudara baca tuh Paulus tuh memikirkan, ya, bagaimana supaya mereka itu bisa berdamai. Sampai Paulus katakan kepada Lukas, karena kalau kita lihat, saudara, Lukas itu sahabatnya Paulus juga, saudara, ya, teman sejatinya, teman akrab lah istilahnya sekarang, ya. Ya, dan Lukas Paulus katakan kepada Lukas, tolong damaikan mereka. Dan saya percaya waktu kita mendamaikan orang lain, kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup mereka, dan kemuliaan Tuhan juga nyata dalam hidup kita, saudara. Saudara, saya punya adik, dan adik saya ini suaminya itu suka main perempuan, saudara, ya. Dan berapa kali sudah ditegur, ya, tetap, ya, minta maaf, ampun, tapi lakukan lagi, saudara, ya, lakukan lagi. Dan satu waktu, saudara, adik saya ini kayak orang gila, saudara, ya. Jadi saya ditelepon, dan suaminya ini karena sudah ketakutan lihat istrinya kayak orang gila, dipukul, saudara, dipukul, diapain, diam aja, saudara, dan melotot aja matanya gitu. Dan akhirnya suaminya telepon saya sebagai kakak, dan dikatakan, tolong Mes, ini nama adik saya, tolong nih bisa nih nggak bisa sadar gitu. Terus saya tanya kenapa, ya, terus dia bilang memang salah saya, katanya. Jadi, saudara, foto-foto yang dia main sama perempuan itu dikirim sama perempuan itu, yang dia lagi mesraan, lagi apa, wah, pokoknya membuat adik saya ini stres berat, saudara, ya. Dan saat itu saya cuma berdoa, dan saya katakan sama suaminya, sudah bertobat, saya bilang, ya. Bertobat, saya bilang itu. Masa mesti ada korban, ya? Masa mesti ada yang gila baru kamu bertobat, ya? Bertobat. Akhirnya, saudara, anak-anak saya juga nggak tega lihat adik saya. Akhirnya kita ajak dia ke sini, saudara, tinggal di sini beberapa hari, saudara, ya. Beberapa hari, dan saya boleh melihat campur tangan Tuhan itu luar biasa. Akhirnya Tuhan pulihkan dia, ya. Tuhan pulihkan juga suaminya. Ya, memang kita harus lakukan sesuatu untuk orang lain, saudara. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Sekalipun kita harus berkorban, saudara, ya. Selama dia di sini, saya harus masak, saya harus kasih makan dia, saya harus siapin tempat tidur, saya harus ngalah, saudara, saya harus tidur di bawah. Tapi nggak apa-apa, saudara, ya. Karena saya percaya apa yang kita lakukan untuk orang lain, pasti Tuhan juga akan memperhitungkan kita. Dan puji Tuhan, saudara, rumah tangganya sudah harmonis sekarang, puji Tuhan, ya. Tapi saya boleh melihat kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupannya. Akhirnya dia katakan, terima kasih, ya, kamu sudah tolong aku bisa nginap di rumahmu beberapa hari. Saya katakan, kalau ada apa-apa datang ke sini, ya. Ya, daripada kamu tanggung sendiri, kamu stres, kamu bisa gila, ya. Terus mau apa hidup kamu, saya katakan gitu. Akhirnya dia nangis, dia katakan iya. Dan saya boleh melihat bahwa benar, saudara, kalau hidup kita untuk orang lain ada dampaknya di dalam hidup kita, dan untuk orang lain juga tuh ada dampaknya, saudara. Dan saya boleh melihat kasih Tuhan itu luar biasa. Benar, saudara, tidak gampang, ya, kita memberi hidup kita untuk orang lain. Waktu saya masih kontrak, saudara, ya, 2 orang ponakan saya yang bermasalah tinggal sama saya, kakak saya juga yang bermasalah tinggal sama saya, saudara, ya. Rumah masih kontrak, ya, saya mendampung mereka sampai saya tidur di ruangan tamu, saudara. Tapi saya boleh melihat apa yang saya tabur itu tidak sia-sia, saudara.
Tadinya saya cuma rumah ngontrak ya kecil, saya harus berkorban untuk mereka karena mereka punya masalah, tidak ada yang menampung mereka dan mereka juga tidak mau sama yang lain, saudara. Tapi saya boleh melihat kalau kita lakukan itu untuk orang lain, pasti Tuhan akan melihat kita. Ada manfaatnya, saudara. Ada faedahnya di dalam hidup kita. Memang sekali lagi saya katakan tidak mudah, saudara. Tapi mari kita mematikan daging kita. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Supaya langkah kita, dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kalau saudara baca di ayat yang ketiga, saudara. Ayat yang ketiga di situ dikatakan, bahkan kuminta kepadamu juga, yaitu ayat keempat aja, saudara, langsung keempat. Di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi kalau kita membantu orang, saudara, hidup kita untuk orang lain, kita bisa bersukacita. Amin. Ya, kita bisa bersorai-sorai karena kita tahu bukan kemampuan kita, tapi semata-mata kemampuan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan saya percaya sukacita itu melimpah saat kita menolong orang, saat kita melakukan sesuatu seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Ya, ada firman Tuhan katakan, waktu aku lapar, engkau tidak beri aku makan. Waktu aku di penjara, engkau tidak nengokin aku. Waktu aku sakit, engkau tidak lihat aku. Ya, waktu aku dalam kesesakan, engkau tidak datang. Mari kita melakukan itu untuk orang lain, saudara. Saya percaya waktu kita lakukan untuk orang lain, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, saudara. Kita tabur kebaikan, maka kita akan tuai kebaikan. Kalau kita tabur kejahatan, kita akan tuai kejahatan, saudara. Ya, ada teman saya, saudara saya punya saudara, itu hidupnya tidak menjadi berkat, dan waktu dia meninggal, saudara, orang sumpahin malah, saudara. Ya. Syukur dia meninggal katanya, ya. Jadi nggak ada yang bikin nggak bikin rusuh, nggak ada yang palak-palak kata gitu. Karena apa, saudara? Hidupnya bukan untuk orang lain, hidupnya untuk dirinya sendiri. Dia lupa, saudara. Kalau Tuhan di kita hidup, mari kita mau hidup untuk orang lain. Ya, dikatakan firman Tuhan, kita tetap bersukacita. Dan di ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya. Saya percaya apa yang kita lakukan, saya yakin Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita menolong orang, kita tidak akan kekurangan. Kita memberi, kita tidak akan miskin, saudara. Ya, saya belajar selama saya masuk di FM ini, saudara. Ya, saya banyak dinasihatin sama Pak Komioguan, ya. Dan saya suka ngobrol sama di telepon sama Pak Komioguan. Ya, mari kita memperhatikan satu dengan yang lain. Apa yang kita bisa lakukan, saudara? Tidak selalu kita kasih uang. Dengan kita perhatikan, kita telepon dia, kita WA dia. Itu satu perhatian, ya, yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan saya bersyukur, ya, Pak Komwan ini luar biasa, saudara, ya. Dia selalu memberi contoh. Kalau si A nggak masuk, seperti kalau perempuan yang nggak masuk, ibu-ibu belum nggak masuk, saya disuruh, ya, tolong Bu Messi, telepon si A, WA, telepon, tanya kenapa nggak masuk, ya. Dan saya bersyukur, saudara, ya, kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kita tidak mau pengiriman kita biasa-biasa aja, tetapi mari kita mau dewasa di dalam Tuhan. Kita mau mengingat orang lain, dan saya percaya Tuhan aja mengingat kita, saudara, ya. Karena Dia mengingat kita, Dia mau mati bagi kita, saudara. Dia mengingat kita sehingga Dia naik ke surga. Dia turunkan Roh Kudus untuk menolong kita. Kenapa, saudara? Karena Dia ingat terus kita, saudara. Dia tidak biarkan kita sendiri. Dan mari kita juga mau melihat orang lain. Saya percaya waktu kita melihat orang lain, kita memberi sesuatu untuk orang lain, pasti Tuhan akan memberkati di hidup kita. Saya alami itu, saudara. Ya, sekarang saya sudah banyak tidak ada pelayanan di luar, ya, karena banyak kantor-kantor belum buka. Dan tapi saya lihat tuh Tuhan tuh luar biasa, saudara, ya. Saat saya memberi, sampai anak-anak saya suka heran, saudara. Mereka suka ngomong gini, Mama ini dikit-dikit transfer ke si A, transfer si B, kata gitu, ya. Saya katakan nggak apa-apa, saya bilang gitu. Buktinya Mama nggak kekurangan, kata mereka. Amin, amin, ya.
Saya pikir saya mau dimarahin, saudara. Ternyata kata mereka, amin, amin. Iya, kamu juga harus memberi. Dan saya bersyukur ya kepada Tuhan. Anak-anak saya tiga-tiganya tuh mereka setiap bulan ya keluarkan uang untuk orang-orang. Ada beberapa orang, 5 orang, saudara ya. Dan saya percaya apa yang kita lakukan bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang sudah memberkati kita. Kalau kita sudah diberkati, mari kita menjadi saluran berkat. Jangan simpan berkat itu, saudara. Nanti busuk, saudara ya. Nanti jadi laut mati, saudara. Tapi waktu kita salurkan berkat itu, oh luar biasa, saudara. Tidak akan kekurangan. Kita tidak miskin, saudara. Tapi Tuhan memelihara kita, memberkati kita dengan luar biasa. Ya, saya katakan ini bukan karena saya punya uang banyak di bank, saudara. Ya, saya hidup karena Tuhan, saudara. Karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saya cuma dapat dari anak-anak, tapi saya boleh melihat tuh saya nggak kekurangan. Saya bisa memberkati orang lain. Itu karena apa, saudara? Karena saya mau lakukan untuk orang lain. Saya percaya waktu saya lakukan untuk orang lain juga akan lakukan untuk kita, saudara. Kalau kita mau orang lain lakukan untuk kita, mari kita lakukan juga untuk orang lain. Dan saya percaya waktu kita lakukan untuk orang lain, berkat-berkat Tuhan itu tercurah dalam hidup kita. Coba kita mau melihat dalam Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di sini dikatakan Filipi 2, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri atau memuji pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi di sini dikatakan, saudara, mari kita mau sehati, sepikir di dalam kasih Kristus, ya. Seperti di FM ini, mari kita mau sehati. Saya percaya kita banyak punya pendapat yang beda, ya. Tapi di dalam pendapat yang beda itu ada kuasa Tuhan, saudara. Amin. Ya, ada kan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda, ya, tapi disatukan luar biasa, saudara ya. Jadi Tuhan mau kita mau sehati untuk melayani Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ibadah ini bukan punya Pak Komingguan, ya. Ibadah ini bukan punya seseorang, tapi ibadah ini punya Tuhan, ya. Dan saya percaya apa yang kita lakukan, mari kita lakukan itu untuk Tuhan. Kalau saudara lakukan itu untuk Tuhan, saudara tidak akan kecewa, saudara. Ya, barangkali Pak Komingguan sebagai gembala lupa ya menegur kita atau lupa berdoa ya karena terlalu banyak doa sehingga kita nggak mau lagi masuk di FM, gue nggak didoain ya. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan nggak ada, saudara ya. Ya paling kita pikir gini, oh lupa kali dia ya. Paling nanti didoain lagi ya. Ya pikirannya aja yang positif aja, saudara ya. Kalau kita pikirannya yang negatif, waduh, repot, saudara ya. Dimanapun kita berada, pasti kita jadi batu sandungan, saudara. Ya, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita ada, pasti kita jadi batu sandungan. Kenapa? Kita mementingkan diri kita, ya kita mau dihormati, ya kita mau dihargai. Tapi kita lupa, kita sering tidak menghargai orang, tidak menghormati orang. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, mari kita mau sehati, ya. Memikirkan pekerjaan Tuhan di FM ini, bagaimana bisa maju, ya sama-sama. Karena saya tahu FM ini punya kita sama-sama, ya. Karena Tuhan yang ada di dalam FM ini yang memilih kita, saudara. Ya, kalau bukan Tuhan yang memilih kita nggak ada, saudara, di FM ini. Saya juga bingung kalau bisa saya masuk di FM, saudara ya. Ya saya nggak kenal satupun, saudara ya. Tapi memang kalau Tuhan sudah menuntun kita, menetapkan kita di satu tempat, Tuhan mau supaya kita jadi berkat. Ya, mau supaya hidup kita untuk orang lain, mau supaya kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan saya percaya waktu kita lakukan untuk Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Di sini dikatakan, adakah kegunaan kalau kita untuk orang lain?
Ada nggak saudara kegunaannya kalau kita untuk orang lain? Ada saudara. Coba kita buka di dalam Mazmur 133. Mazmur 133. Mazmur 133. Kita mau lihat itu ada lagunya ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sebab kesanalah Allah perintahkan berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kita ya. Di sini dikatakan di Mazmur 133 ayat 1 ya. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita mau ganti sebab ke FM Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya bercurah untuk selamanya. Amin. Ya, jadi Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya untuk FM ya. Dan kita boleh rukun satu dengan yang lain. Kalau kita berbuat sesuatu untuk orang lain ada manfaatnya, saudara. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan tercurah ya, karena di situ ada lagunya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesinilah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Ya. Di FM Tuhan akan curahkan berkat-berkat kalau kita rukun satu dengan yang lain. Amin. Boleh banyak pendapat, nggak masalah saudara ya. Bangsa kita aja ya bineka tunggal ika saudara ya, berbeda-beda. Tapi kalau dipersatukan luar biasa saudara. Dan saya percaya apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau supaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan di FM. Amin. Kita semua diberkati. Kita tidak akan kekurangan, tapi kita diberkati untuk memberkati orang lain. Dan saya percaya dengan firman Tuhan ini, mari kita mau lakukan untuk orang lain. Ada manfaatnya, saudara. Ya. Dan yang satu lagi ayat di dalam Mazmur 23, tidak usah kita baca. Mazmur 23 itu Tuhanlah gembalaku. Ayat yang ke-6 apa yang ke-5 tuh? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Amin. Kalau kita berbuat sesuatu untuk orang lain, ada manfaatnya, saudara. Ada gunanya. Yang pertama, berkat-berkat Tuhan curahkan. Yang kedua, kebajikan Tuhan itu akan mengikuti kita, saudara. Berkat Tuhan itu akan mengikuti kita. Ya, kekuatan itu akan mengikuti kita. Ya, kasih Tuhan itu akan mengikuti kita. Kesembuhan itu akan mengikuti kita di dalam setiap kehidupan kita. Apa masalah kita? Apa pergumulan hidup kita? Lakukan itu untuk Tuhan. Dan saya percaya waktu kita lakukan untuk orang lain, kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Saya tahu setiap kita punya masalah dan pergumulan, ya. Tapi mari kita mau lakukan untuk orang lain. Dan saya percaya waktu kita lakukan untuk orang lain, kita boleh bersatu, ya. Kita boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk memajukan family ministry ini. Karena kita sadari family ministry ini bukan punya Pak Gomian, ya, bukan punya Pak Dirikson, bukan punya Pak Nicholas, bukan punya Pak Joni, tapi punya Tuhan, saudara. Ya. Dan kalau kita sadari itu punya Tuhan, pasti kita sehati, saudara, bergandengan tangan. Karena kita ada di dalamnya, saudara. Kalau kita ada di dalamnya, berarti Tuhan punya kehendak untuk kita lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan di FM ini. Apa yang kita bisa lakukan? Semua kita punya talenta, saudara. Barangkali engkau katakan, aku nggak bisa bikin apa-apa. Ya dengan engkau berdoa aja untuk FM, saudara.
ya untuk jemaat FM, saudara, ya, buat teman-teman itu sesuatu yang engkau sudah lakukan untuk Tuhan. Engkau memperhatikan, ya, barangkali nggak hadir, engkau memperhatikan, tanya dengan WA, itu juga satu kepedulian, saudara, ya. Jadi tidak selalu kita memberkati orang itu dengan berkat jasmani, ya, dengan perhatian kita, dengan kasih kita kepada mereka. Mereka boleh melihat kasih Kristus itu ada, dan pasti mereka akan tidak kurang bahagia kalau mereka nggak masuk di FM, saudara, ya. Kayak Ibu Grace, ya, saya suka dengar Ibu Grace, wah, saya tuh kalau kemana-mana pasti saya cepat-cepat mesti masuk di FM. Kenapa? Karena ada kesatuan hati, ada berkat Tuhan, amin. Ya, di dalam FM ini kita boleh dipersatukan. Sekalipun kemarin kita tidak semua bertemu, tapi beberapa yang sudah bertemu, puji Tuhan, ya. Saya yakin dan percaya pasti satu kali kelak Tuhan akan pertemukan kita semua, ya. Saya sama Pak Komian, sama Pak Direkson, sama siapa lagi yang belum, ya. Ya pasti kita akan satu kali dikumpulkan oleh Tuhan untuk kita saling bertemu. Barangkali kita nggak ketemu di dunia, di surga aja, saudara. Kita bertemu di sana, ya. Yang penting di surga kita bisa ketemu, saudara, ya. Ada itu bis, saudara, kalau kita naik bus itu selalu ada baca gini, ketemu lagi. Jadi kalau di surga kita bisa katakan ketemu lagi, ya. Di dunia kita nggak bisa ketemu, tapi di surga kita bisa ketemu, amin. Karena apa? Karena kita bersatu, kita punya kasih Kristus, ya. Kita mau bergandengan tangan satu dengan yang lain. Sekali lagi saya katakan kita berbeda-beda, saudara, ya. Pendapat juga pasti berbeda-beda, saudara. Tapi mari kita mau lakukan, ya, kita mau mengasihi satu dengan lain, dan saya percaya waktu kita mengasihi satu dengan lain, ya, orang lain juga akan mengasihi kita. Ya, ada manfaatnya, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan, ada kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kita. Akan mengikuti kita, saudara. Ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, saudara. Jadi berkat-berkat Tuhan itu akan mengikuti kita. Kalau kita berantem, saudara, wah, nggak enak, saudara, ya. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Dulu, saudara, saya itu suka berantem sama saya nomor 2, saudara, ya. Karena wataknya itu cukup keras, dan kalau dikasih tong ngelawan, saudara, ya. Nggak ada damai, saudara. Rasanya tuh rumah tuh kayak neraka, saudara. Tapi waktu saya melakukan duluan untuk dia, saudara, oh, luar biasa, saudara. Ada sukacita yang luar biasa. Sampai sekarang, saudara, kalau saya mau apa aja, saudara, kayak kemarin saya habis pelayanan, doakan orang, saudara, Pak Santuri habis pulang dari rumah sakit, dan saya pergi ke Jakarta mendoakan. Saya cuma ke Jakarta untuk mendoakan orang-orang, saudara, ya, jemaat-jemaat saya. Dan waktu itu saya sudah selesai berdoa, anak saya katakan, Mak, nonton Ngeri-Ngeri Sedap, Mak, bagus, katanya. Itu cerita tentang keluarga, saudara, ya. Orang tua yang kangen sama anak-anaknya, bagaimana caranya, gitu, ya. Saya katakan, boleh, ya, langsung, saudara, dibeliin saya tiket. Padahal saya cuma bilang boleh, saudara. Langsung hari itu juga saya dibeliin tiket, saudara. Jadi benar-benar kalau kita lakukan itu untuk orang lain, pasti orang lain itu lakukan untuk kita. Kitanya dulu, saudara, yang praktekkan dalam hidup kita. Memang sekali lagi saya katakan tidak mudah, ya. Kita harus matikan daging ini, ya. Kita harus mematikan keangkuhan kita, kesombongan kita, dan saya percaya Roh Kudus memampukan kita. Kita bisa, saudara, ya. Kita mampu bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Dengan keinginan kita nggak mampu, saudara, ya. Kita ini penuh dengan kekurangan, tapi waktu kita mau, Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus tolong kita, dan kita boleh melihat ada manfaatnya, berkat-berkat Tuhan tercurah. Akhirnya sekarang, saudara, ya, saya selalu bersukacita. Ya, saya tidak pernah lagi berantem sama anak saya nomor 2, ya. Malah dia selalu, ya, kalau dia pulang kantor kadang-kadang, Mama mau makan apa, beli, ya, gitu. Waduh, luar biasa, saudara. Benar, kalau kita melakukan untuk orang lain, luar biasa, saudara. Ya, berkat Tuhan tuh luar biasa dalam hidup kita. Dengan firman Tuhan ini, mari kita mau bergandengan tangan satu dengan lain, ya, kita mau sehati, dan saya percaya ada berkat-berkat Tuhan di FM, saudara, ya. Kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Ya, enggak usah cari tempat lain, saudara. Di FM ini juga Tuhan hadir, saudara.
Kalau Tuhan hadir, sesuatu akan terjadi, saudara. Kita yang lemah akan dikuatkan. Kita yang susah akan dihibur, saudara. Kita dalam kekurangan pasti dicukupkan, saudara. Karena firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka segalanya dia akan tambahkan di dalam kehidupan kita. Dan segala penyakit dia lalukan, saudara. Nggak usah cari ke di mana sumana, saudara. Di sini juga Tuhan hadir, amin. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti kita akan mendapatkannya dan kita akan melihat kuasa Tuhan. Dan saya bersyukur ya, saya ada di FM ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya kadang-kadang saya pelayanan, waduh, pikiran saudara ya kalau saya nggak masuk. Biar saya masuk sebentar, yang penting saya lihat oh ada si A, si B, si C. Oh udah saudara. Ya kadang-kadang saya minta izin saya keluar karena ada pelayanan. Tapi ada kerinduan. Kenapa, saudara? Karena kita rukun, ya, kita bersatu, ya, di dalam FM ini. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita, Tuhan yang diagungkan dalam hidup kita, Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada di FM itu semua karena Tuhan, ya. Kita dipilih dan mari. Waktu kita sudah dipilih oleh Tuhan, mari kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan itu Tuhan akan curahkan untuk FM. Dan biar kita semuanya bersatu dan Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Bukan karena kita, ya kita tidak ada apa-apanya karena Tuhan. Tapi semuanya karena Tuhan. Kita bisa ada karena Tuhan. Ya kita boleh bersyukur ya, kita boleh melihat Pak Hendra sekarang udah sehat. Ya puji Tuhan saudara ya. Kenapa saudara? Ada kesatuan di FM saudara ya. Ya Pak Gembala selalu doain, yang nggak masuk pun didoain saudara. Apalagi yang masuk saudara ya. Yang nggak masuk aja didoain, apalagi yang masuk saudara. Kenapa? Karena ada keintiman saudara ya. Ada kesatuan hati ya. Kayaknya kalau nggak ada kita cari saudara ya. Ya mana ya dia? Kemana? Kenapa? Sudah ada kesatuan hati, sudah ada kekompakan dalam hidup kita ya. Jadi mendengar suaranya aja saya sudah tahu saudara ya. Di FM ini saya dengar suara si A, oh dia, oh Bu Grace, oh si ini, oh Opung gitu. Kenapa? Karena sudah kesatuan hati kita tuh kita persatukan di dalam Tuhan. Dan saya percaya melalui firman Tuhan ini kita terus eratkan kasih kita kepada yang lain. Dan saya yakin berkat-berkat Tuhan akan curahkan untuk FM ya. Di tempat ini saudara, di FM ini Tuhan akan curahkan berkat-berkatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami untuk kami mau perhatikan satu dengan lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau sering kami tidak memperhatikan satu dengan lain. Tapi firman datang kepada kami mengingatkan kami Tuhan untuk kami mau bersatu. Dan kami percaya waktu kami bersatu maka berkat-berkat Tuhan curahkan di dalam FM ini Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Komingguan. Ya, luar biasa Bu Messi ya. Wah, kita semua diberkati ya. Tadi pagi juga saya diberkati ya. Ini malam juga diberkati firman Tuhan oleh Bu Messi ya. Hambanya yang luar biasa, yang setia ya. Yang selalu mau melayani Tuhan dengan ketulusan hati ya. Itu yang Tuhan lihat ya untuk setiap kita ya. Sebenarnya yang bicara adalah Pendeta Hari Sanosa ya. Tapi karena mantunya meninggal, hari Senin meninggal dan Rabu hari ini dia dikubur. Ya, Hari Sanosa tahu ya semua ya, itu pendeta yang terkenal, yang beken ya. Usianya udah 80 tahun, ya, tapi dia tetap, saya katakan, Pak, saya ganti Rabu depan ya, saya mau tukar dengan hambanya. Siap, saya doakan saya tidak ada halangan, saya akan siap melayani kemanapun Tuhan utus saya. Wah, luar biasa loh. Ya, usianya udah 80 tahun. Ada yang kenal ya Pak Hari Sanosa ya? Nanti kita juga saya lagi mau ngundang itu tuh penyanyi kondang. Penyanyi itu Pak Pendeta, yang suka nyanyi ngamen itu. Pak Hari Sanosa ya suka nyanyi dia. Benar. Ya, yang udah tua banget ya. Tapi dia luar biasa, pelayanannya luar biasa ya. Dan saya percaya hari ini juga Bu Messi luar biasa ya, dipakai Tuhan untuk memberkati kita semua, mengingatkan kita ya, untuk kita selalu berbuat kebaikan. Karena di Galatia 6 ayat 9 ya, janganlah kita jemu untuk berbuat kebaikan untuk semua orang loh.
Ya. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih ya. Apalagi saya juga rasanya kangen itu ya, Bu Pari udah lama. Kemana ini Bu Pari ini? Kabarnya nggak ada ya. Nah, juga teman-teman yang lain, Anton Joani, Pendeta Ari Paat, ya, Bu Biona juga ya. Saya selalu SMS. Saya kirim juga. Flyernya saya kirim. Japri sendiri ya. Tapi dia bilang masih belum ya. Tapi dia udah bersedia nanti Bu Biona ya. Bulan Juli saya akan jadwalkan dia untuk sharing firman dan dia mau ya. Saya bilang kalau boleh datang Bu Lydia, kita semua kangen pengen dengar suaranya Bu Biona ya untuk memuji Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita harus ingat ya, Yesaya 9 ayat 5 ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan dia disebut apa? Penasihat ajaib ya. Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, itu Yesus ya. Dia berikan itu semuanya untuk kita semuanya dapat mendengar apa yang menjadi nasihat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ya. Terlebih lagi dia Allah yang perkasa ya. Tidak ada yang bisa lawan dengan Tuhan Yesus. Dia yang perkasa, dia yang luar biasa. Amin ya. Dan kuasanya itu dahsyat, luar biasa ya. Bapa yang kekal ya. Kita diberikan kehidupan kekal nanti ketika kita setia taat, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk melakukan perintah-perintahnya, itu akan diberikan mahkota kehidupan kekal nanti ya. Lebih lagi dia pernah Raja damai, dia mau kita semuanya ini rukun damai ya. Ada sebuah lagu kan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ya, kita harus jadi orang yang selalu bijak ya. Kita harus bisa menyediakan waktu yang terbaik. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya ingat banget tuh. Pendeta Hermani kalau selalu katakan itu, saya terngiang terus ya. Apa sih tujuan hidup kita anak-anak Tuhan? Selain untuk menyenangkan hati Tuhan, nggak ada yang lain. Menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu yang harus kita pegang dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita mau diberkati Tuhan, ayo kita memberi apa yang kita bisa beri. Ya, nggak enak kalau bilang memberi itu paling nggak enak ya. Kalau diberi, wah itu saya udah ngantri duluan ya. Tapi kita harus belajar untuk bisa memberi ya, untuk kerjaan Tuhan. Saya mau nanti di bulan 6 akhir ini ya, di bulan Juli, saya akan ajak teman-teman nih, kita memberi anak-anak yatim piatu ya, atau oma-oma yang ada di yayasan-yayasan ya. Saya akan ajak Pak Nikolas itu supaya dia bisa menghibur oma-oma nanti kalau pas waktunya ada ya, kita lakukan itu ya. Sehingga apa yang kita bisa memberi dalam kerjaan Tuhan, itu Tuhan lihat apa yang menjadi kasih Tuhan itu dipraktekkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, menyalurkan berkat ya. Jangan terima berkat terus, menyalurkan berkat untuk kerjaan Tuhan. Amin. Ya, silakan Pak Nikolas sudah ada di rumah, nyanyikan sebuah lagu. Nanti Ibu Grace doa syafaat, nanti dinyanyikan Bapak Yohanes Sumarmo. Dan besok kita akan dilayani oleh pendeta dari Ibu Rini Juanto nih yang memperkenalkan ya. Kita 5 hari ini kita akan diisi oleh pendeta-pendeta yang baru ya, Pendeta Abraham Biantoro ya di Depok ya, mungkin Pak Mani kenal ya. Tapi besok dia ada di Cianjur ya. Dia gembalanya Amos Hosea, gembala sidangnya dia. Ya. Kita akan diberkati oleh hambanya. Jangan kita lewatkan ya. Kita terus beribadah bersatu dalam satu Kristus. Untuk apa? Beribadah lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, silakan Pak Nikolas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Gembala juga Ibu Miss yang telah memberikan sharing firman. Kiranya Tuhan memberikan berkat. Lagu ini adalah lagu yang kemarin, tapi ini lagu terbaru. Supaya saya menyanyikan lagu ini, boleh diingat ya, karena untaian kata demi katanya sungguh luar biasa ini. Judulnya Hatimu Ada Bagiku. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan,
semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tuhan, tidak dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Semua ini tentu menjadi berkat dan rahmat bagi kita ketika kita mengingat kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bu Grace, doa siapa? Ya, kita berdoa. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami menaikkan syukur kami pada sore hari ini, Bapa. Kau begitu manis buat kami, sempurna merawat kami, Bapa. Kami ada saat ini dengan tidak kekurangan, semua karena kemurahan-Mu. Bahkan sore hari ini, Bapa, kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami sangat membutuhkan Tuhan firman ini dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Bahkan setiap kami, setiap manusia membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Sore hari ini Tuhan Yesus, jadikan kami orang-orang yang mau menjadi berkat. Tidak hidup bagi diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi banyak-banyak orang lain Tuhan. Pakai kami melalui segala talenta yang ada pada kami, agar kami menjadi berkat Tuhan, agar kami hidup bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga kami mau hidup bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku dari firman yang kami terima pada sore hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Misela yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus, dia adalah hamba-Mu. Tuhan, Engkau melihat jerih payahnya, Engkau melihat kerinduannya yang senantiasa mau melayani Tuhan. Tuhan, kami percaya ini bukan karena kemauannya saja, tetapi Tuhan yang sudah menetapkan. Tuhan Yesus sudah memilih dia untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, tambahkan hikmat bagi Ibu Misela dan juga urapan Tuhan, sehingga apa yang diperkatakannya bukan dari kehendaknya, bukan dari kepandaiannya, pikirannya, tetapi semua dari firman yang hidup dan menghidupkan banyak orang. Tuhan Yesus urapi Tuhan, agar dalam setiap pelayanan jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Ibu Misela dalam tangan-Mu di tengah-tengah jemaat. Tuhan, dia adalah hamba-Mu, dia adalah alat dalam tangan-Mu bagi jemaat maupun di tengah-tengah keluarga. Dia adalah tiang doa Tuhan bagi anak dan cucunya. Kami serahkan
Ibu Misela ke dalam tangan-Mu. Sekalipun dia seorang single parent, tapi kami percaya Bapa yang memelihara Ibu Misela maupun anak dan cucu. Tuhan memberkati keluarga ini, sehingga keluarga dari Ibu Misela juga boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Terima kasih Bapa, Kau pelihara hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, dia akan lebih lagi dalam melayani Tuhan, lebih lagi haus, lapar untuk mencari jiwa-jiwa dan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata yang menjadi koordinator bagi kami. Tuhan Yesus berkati, berikan kesetiaan bagi Pak Komingguan, Pak Hendra Winata dalam mengkoordinir kami, Tuhan Yesus, kesabaran dan kesetiaan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau peduli kepada hamba-Mu ini, Engkau meletakkan tanggung jawab dalam pelayanan di family ministry ini kepada Pak Komingguan maupun Pak Hendra Winata. Tuhan, mampukan mereka Tuhan dengan penuh kasih dan setia memelihara family ministry ini Tuhan. Lindungi Tuhan dengan tali kasih-Mu, ikat kami agar sehati sepikir senantiasa di tengah-tengah family ministry. Kami boleh saling mendoakan, kami saling menasehati, kami bahkan kesalahan-kesalahan, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Tuhan berkati, tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu, Pak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, urapan bagi mereka, dan berkati apa yang menjadi kerinduan